Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar dari karya Ulrich Zwingli mengenai 67 Articles yang ditulis tahun 1523. Ini merupakan dokumen teologis yang menjadi dasar resmi reformasi Zurich dan salah satu pernyataan iman Protestan paling awal dalam sejarah gereja di era reformasi. Dokumen ini disusun untuk dipresentasikan dalam disputasi Zurich pertama yang diselenggarakan oleh Dewan Kota Zurich pada tanggal 29 Januari 1523. Berbeda dengan 95 dalil Martin Luther yang pada awalnya dimaksudkan sebagai bahan diskusi akademik. 67 Articles dirancang sebagai pernyataan sistematis mengenai ajaran Kristen yang menurut Zwingli sepenuhnya didasarkan pada Alkitab. Melalui 67 pasal tersebut, Zwingli berusaha menunjukkan bahwa banyak praktik dan doktrin gereja abad pertengahan telah menyimpang dari ajaran Alkitab. Dokumen ini menjadi fondasi bagi perubahan liturgi, pemerintahan gereja, dan kehidupan masyarakat di Zurich. Dalam edisi Selected Works of Ulrich Zwingli yang disunting oleh Samuel M. Jackson, artikel ini dipandang sebagai manifesto resmi reformasi Swiss. Para sejarawan seperti Alistair E. McGrath dan Bruce Garden juga menilai bahwa 67 Articles menandai lahirnya tradisi reform yang berkembang secara independen dari reformasi Lutheran. Tema utama yang mendasari seluruh artikel tersebut adalah supremasi Kristus dan otoritas mutlak Alkitab. Artikel pertama menyatakan bahwa Injil memperoleh otoritasnya langsung dari Allah dan tidak memerlukan pengesahan dari lembaga gereja. Artikel kedua dan ketiga menegaskan bahwa inti Injil adalah pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Menurut Zwingli, semua orang percaya dipanggil untuk mendengarkan dan menaati firman Allah. Sedangkan segala ajaran yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai salah satu bentuk awal dari doktrin sola scriptura. Meskipun istilah tersebut belum dirumuskan secara sistematis pada masa itu. Dengan dasar tersebut, Zwingli menolak gagasan bahwa paus atau konsili gereja memiliki otoritas yang setara atau lebih tinggi daripada Alkitab. Ia memandang gereja sebagai komunitas orang percaya yang tunduk sepenuhnya kepada Kristus sebagai kepala gereja. Karena itu, seluruh kehidupan gereja harus diukur berdasarkan kesetiaan kepada firman Tuhan. Bagian berikutnya dari 67 Articles membahas doktrin keselamatan dan karya Kristus. Zwingli menegaskan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus merupakan satu-satunya dasar pengampunan dosa bagi orang percaya, bagi umat pilihan, bagi umat manusia. Tidak ada manusia, imam, santo, atau lembaga gerejawi yang dapat menjadi pengantara antara Allah dan manusia selain Kristus sendiri. Oleh sebab itu, artikel-artikel tersebut menolak praktek penjualan indulgensi, ziarah, penghormatan terhadap relik, dan permohonan syafaat kepada orang-orang kudus. Menurut Zwingli, praktek-praktek tersebut mengalihkan perhatian orang percaya dari karya penebusan Kristus yang sempurna. Ia juga mengkritik pandangan bahwa misa merupakan pengorbanan yang diulang kembali setiap kali dirayakan. Baginya, pengorbanan Kristus di salib telah terjadi satu kali untuk selama-lamanya dan cukup untuk menyelamatkan umat manusia.
Penekanan pada kecukupan karya Kristus inilah yang menjadi salah satu ciri utama teologi reformasi Swiss. 67 Articles juga memuat kritik terhadap struktur dan otoritas Gereja Katolik Roma. Zwingli menolak klaim bahwa Paus adalah kepala universal gereja yang ditetapkan oleh Allah. Menurutnya, hanya Kristus yang memiliki otoritas tertinggi atas gereja, sedangkan jabatan gerejawi hanyalah pelayanan yang harus tunduk kepada firman Allah. Ia juga mengkritik sistem hierarki gereja yang dianggap telah menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi rohani. Dalam beberapa artikel, Zwingli menentang kewajiban hidup selibat bagi imam karena tidak memiliki dasar eksplisit dalam Alkitab. Ia berpendapat bahwa pernikahan adalah anugerah Allah yang sah bagi semua orang, termasuk para pelayan gereja. Selain itu, ia menolak praktik ekskomunikasi yang digunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi. Gereja menurut Zwingli dipanggil untuk membimbing umat melalui pemberitaan Injil dan disiplin rohani, bukan melalui dominasi kelembagaan. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan tata gereja reform di Zurich. Salah satu aspek penting lainnya adalah pembaharuan ibadah dan sakramen. Zwingli berpendapat bahwa ibadah Kristen harus berpusat pada pemberitaan firman Allah dan respons iman jemaat. Oleh sebab itu, unsur-unsur liturgis yang tidak memiliki dasar Alkitab, seperti penghormatan terhadap gambar, relik, dan berbagai bentuk devosi kepada para santo, sebaiknya dihapuskan. Dalam pandangannya, sakramen bukanlah tindakan magis yang secara otomatis menyalurkan anugerah, melainkan tanda lahiriah yang menunjukkan kepada realitas rohani. Khusus mengenai perjamuan kudus, 67 Articles mengandung dasar bagi pandangan simbolis Zwingli yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam tulisan-tulisannya. Ia memahami roti dan anggur sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus dan sebagai pengakuan iman komunitas orang percaya. Pandangan ini berbeda dengan posisi Martin Luther yang mempertahankan kehadiran nyata Kristus dalam sakramen. Perbedaan tersebut akhirnya menjadi salah satu penyebab utama gagalnya persatuan antara reformasi Swiss dan reformasi Jerman. Selain persoalan teologi dan liturgi, 67 Articles juga memuat implikasi sosial dan politik yang penting. Zwingli memandang bahwa Injil harus membawa pembaruan bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat. Ia percaya bahwa pemerintah sipil adalah alat yang dipakai Allah untuk memelihara ketertiban dan keadilan. Karena itu, reformasi gereja di Zurich dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dewan Kota, bukan melalui pemberontakan. Dalam artikel-artikelnya, Zwingli menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab sosial, dan penggunaan harta secara benar. Ia juga mengkritik praktik-praktik ekonomi yang menindas rakyat dan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, reformasi menurut Zwingli memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat. Bagi Gordon, aspek ini menunjukkan bahwa reformasi Swiss merupakan gerakan pembaharuan masyarakat secara menyeluruh, bukan sekedar perubahan doktrin gereja. Secara keseluruhan, 67 Articles merupakan dokumen fundamental yang meletakkan dasar teologis bagi reformasi Swiss dan tradisi reform. Melalui artikel-artikel tersebut, Zwingli merumuskan prinsip-prinsip utama seperti supremasi Alkitab, keunikan Kristus sebagai satu-satunya pengantara, kecukupan pengorbanan Kristus, pembaharuan ibadah, dan perlunya reformasi kehidupan sosial. Dokumen ini memperlihatkan pengaruh humanisme Kristen yang mendorong kembali kepada sumber-sumber asli iman, khususnya Alkitab. Di sisi lain, artikel-artikel tersebut juga menunjukkan keberanian Zwingli dalam menantang struktur dan tradisi gereja yang telah mengakar selama berabad-abad. Keputusan
Dewan Kota Zurich untuk menerima argumen-argumen Zwingli menjadikan 67 Articles sebagai landasan resmi reformasi di Swiss. Warisan teologisnya kemudian diteruskan oleh Heinrich Bullinger dan dikembangkan oleh John Calvin secara sistematis dalam tradisi reform. Oleh karena itu, 67 Articles bukan hanya sebuah dokumen historis, melainkan salah satu tonggak terpenting dalam perkembangan teologi reform dan sejarah gereja di dunia ini. Kiranya dengan penjelasan dan pengertian yang ringkas dan singkat ini, menolong kita untuk membaca dan mempelajari 67 Articles karya Ulrich Zwingli. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.